Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal OSN IPA SD untuk topik mekanika. Dan di video ini kita akan membahas lebih khusus yaitu soal-soal yang berkaitan dengan gerak benda ya. Jadi kita akan membahas soal-soal OSN yang berkaitan dengan gerak benda dan soal ini memang sudah keluar dari beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini merupakan kompilasi dari soal-soal yang berkaitan dengan gerak yang sudah pernah keluar di soal OSN. Nah, untuk topik mekanika sendiri sebenarnya ada banyak ya, ada 6 subtopik yaitu gerak, gaya, momentum, energi, tekanan, dan gravitasi. Tetapi di video ini kita lebih khusus membahas yang berkaitan dengan gerak benda. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama, seorang anak menyeberang sebuah jalan yang lebarnya 12 meter dengan kelajuan 1,5 meter per detik. Berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke seberang jalan tersebut? Ya, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan topik gerak lurus beraturan atau disingkat sebagai GLB ya. Dalam GLB ini kita punya satu persamaan utama yaitu persamaannya tentu sudah dipelajari ya. Jadi jarak itu simbolnya S itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, ini adalah satu-satunya persamaan yang ada dalam GLB. Jadi teman-teman harus sudah pelajari persamaan ini. Nah, kita akan lihat di sini. Di soal ini diketahui jaraknya itu 12 meter kan, lebar itu kan jarak ya. Jadi kita tulis di sini S-nya sama dengan 12 meter. Kemudian kelajuan itu sama dengan kecepatan di sini V. V-nya adalah 1,5 meter per detik atau meter per sekon ya. Kita bisa tulis seperti ini aja biar lebih singkat. Pertanyaannya adalah waktunya T ya, T-nya berapa? Nah, kita tinggal menggunakan persamaan ini yaitu jarak S-nya kita tulis tuh 12 meter kan, 12 itu sama dengan kecepatannya 1,5 dikalikan dengan waktunya kita cari T. Berarti untuk mencari waktunya T itu berarti tinggal 12 dibagi dengan 1,5. Nah, 12 dibagi 1,5 itu dapatnya 8 ya. Jadi ini jawabannya adalah 8. Satuannya apa? Satuannya adalah sekon atau detik. Maka waktu yang diperlukannya adalah 8 detik. Nah, kita dapat jawabannya yaitu pilihan yang B. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita cukup pakai satu persamaan aja dan soal ini cukup mudah saya kira ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Budi bersepeda sejauh 2 km ke arah utara selama 30 menit. Selanjutnya ia berlari sejauh 1 km ke arah barat selama 15 menit dan akhirnya ia berlari sejauh 2 km ke arah selatan selama 15 menit. Berapa jauh perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhirnya? Nah, di sini sudah melibatkan arah nih ya. Jadi dalam besaran-besaran gerak itu nanti kita kenal ada yang namanya perpindahan sebagaimana yang ditanyakan di soal ini dan ada lagi satu lagi yaitu namanya jarak. Nah, kita akan bahas dua besaran itu di soal ini. Oke, sebelumnya kita gambar dulu untuk arah utara itu kita gambar ke atas ya. Oke, arah utaranya ke atas, kemudian arah ke kanan ini berarti timur. Jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Utara, kemudian ini arah timur, kemudian yang ke bawah itu adalah selatan, kemudian yang ke kiri ini adalah arah barat. Nah, lalu kita ikuti nih petunjuk soalnya. Budi bersepeda 2 km ke arah utara selama 30 menit. Jadi misalkan Budi itu posisinya di sini nih, awal mulanya di sini ya. Dia bersepeda 2 km ke arah utara, jadi ke atas ya, 2 km. Kita misalkan gambarnya segini, 2 km ya. Kemudian waktunya untuk menempuh jarak sejauh 2 km ini dia butuh waktu 30 menit. Jadi ini 30 menit. Kemudian jaraknya adalah 2 km. Kita tulis di sini. Lalu dari sini dia kemana lagi tuh? Selanjutnya dia berlari 1 km ke arah barat. Oke, barat itu berarti ke arah kiri ya. Sesuai dengan arah mata angin ini. Oke, biar gampang ini kita pindah aja ke kanan sini biar mudah. Nah, lalu dia berlari ke arah barat sejauh 1 km. Nah, kita gambarnya lebih pendek berarti karena dia 1 km. Oke, sampai sini sudah. Ini adalah 1 km. Kemudian waktu yang diperlukan itu 15 menit. Nah, lalu dia posisinya sekarang di sini nih. Kemudian dia kemana lagi? Akhirnya dia berlari sejauh 2 km ke arah selatan. Selatan itu berarti ke arah bawah nih. 2 km berarti jaraknya sama dong dengan yang ke arah utara ini. Jadi bawah ke sini sejauh 2 km lagi. Waktunya berapa dia? Waktunya 15 menit lagi. Jadi ini 2 km, kemudian waktunya 15 menit. Nah, sudah kita tuliskan seperti ini. Pertanyaannya adalah perpindahan Budi dari posisi awal ke posisi akhir. Budi itu awalnya ada di titik merah ini, kemudian akhirnya kita beri titik warna biru ya di sini ya. Nah, ini adalah akhirnya.
Oke, sekarang kita belajar dua besaran ya. Jadi yang pertama namanya jarak. Ya, jadi yang pertama adalah jarak. Jarak itu apa? Jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Jadi total lintasan. Jadi berapa jarak yang ditempuh? Nah, kita tinggal hitung aja nih. Dari awal dia ke atas, ya, dari awal dia ke atas berapa? 2 kilometer. Kemudian ke kiri 1 kilometer. Kemudian ke bawah itu 2 kilometer lagi. Berarti jaraknya tinggal di total aja. 2 kilometer ditambah dengan 1 kilometer ditambah lagi dengan 2 kilometer. Oh, berarti jarak yang ditempuh adalah 5 kilometer. 2 ditambah 1 ditambah 2 ya. Ini jaraknya 5 kilometer. Selanjutnya, besaran yang kedua ada yang disebut dengan perpindahan. Nah, kalau perpindahan ini definisinya adalah perubahan posisi. Jadi perpindahan itu perubahan posisi. Nah, di sini cukup mudah ya, karena posisinya seperti ini nih. Awalnya Budi berada di warna merah, kemudian akhirnya di warna biru. Berarti perpindahan perubahan posisinya dari warna merah ke warna biru ke sini. Nah, oke, kita beri warna yang lain ya. Kita beri warna merah ini. Nah, jadi perpindahannya sepanjang ini aja ke arah kiri itu ya. Jadi ini perpindahannya. Nah, perpindahan ini berapa nilainya? Ya, tentu saja nilainya sama dengan yang atas ini, 1 kilometer. Maka jawabannya pasti E ya, perpindahan itu 1 kilometer. Nah, sebenarnya perpindahan itu punya arah ya. Jadi jawaban lengkapnya itu sebenarnya perpindahannya adalah 1 kilometer ke arah mana? Dari awal ke akhir, berarti ke arah kiri. Kiri itu berarti barat. Maka perpindahannya 1 kilometer ke barat. Nah, ini kalau mau dijawab dengan lengkap. Oke ya, seperti itu. Jadi di sini kita belajar bagaimana membedakan jarak dan perpindahan. Kayak mudah ya, mudah dipahami saya kira untuk soal yang kedua ini. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, ini dia soal kita berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Sebuah uji coba ya, pada sebuah uji coba mesin mobil, sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap menempuh jarak 10 meter dalam waktu 2 detik. Jadi dia 10 meter tempuh dalam waktu 2 detik. Pada uji coba kedua, mobil tersebut dapat menempuh jarak 20 meter, namun waktunya setengahnya. Berarti setengahnya berarti awalnya 2 detik, kalau dia bilang setengahnya berarti ini 1 detik ya. Jadi yang kedua ini waktunya 1 detik. Nah, maka bagaimana kesimpulannya nih? Kecepatan mobil pada uji coba kedua bagaimana? Nah, kita tinggal melihat kecepatannya di percobaan pertama dan percobaan kedua ya. Kita tulis di sini nih. Percobaan pertama dulu. Kita gunakan persamaan GLB tadi yang sudah kita pelajari di soal sebelumnya. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jaraknya adalah 10 meter. Kecepatannya kita tidak tahu. Dikali waktunya 2 detik. Berarti kecepatannya tentu saja 10 dibagi 2 ya, sama dengan V, yaitu sama dengan 5 meter per detik atau per second. Nah, ini kecepatan yang pertama. Sekarang kita lihat di percobaan yang kedua. Nah, percobaan yang kedua itu dia menempuh waktunya cuma setengahnya. Berarti kita lihat jarak itu sama dengan V kali T lagi ya, V kali T. Jaraknya sama, jaraknya sekarang 20 meter. 20 meter, kecepatannya kita tidak tahu, waktunya dia tempuh dalam waktu 1 detik. Kenapa 1 detik? Karena setengah dari 2 detik ya. Di soal dibilang waktunya setengahnya. Nah, berarti kita tulis 1 di sini. Ya, tentu saja nilai V-nya 20 dibagi 1, yaitu 20 meter per detik atau per second. Nah, sekarang kita sudah tahu tuh, kecepatan yang pertama itu 5, sedangkan kecepatan yang kedua itu 20. Nah, pertanyaannya, pada uji coba kedua itu berapa kalinya lebih besar daripada yang pertama? Nah, yang pertama 5, yang kedua 20. Nah, dari 5 ke 20 itu berapa kali? Ya, tentu saja dikali 4 kan? Artinya percobaan kedua itu 4 kali lebih besar. Berarti jawabannya yang B ya. Jadi seperti itu. Topiknya masih sama, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Persamaan yang dipakai adalah S sama dengan V kali T. Oke, itu soal kita yang ketiga ya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Soalnya adalah perpindahan benda tiap satuan waktu dengan memperhatikan arahnya. Nah, tadi ini masih ada berhubungan dengan soal sebelumnya ya. Tadi kita kenal ada yang namanya jarak dan ada yang namanya perpindahan kan. Nah, apa kaitannya dengan soal ini? Jadi di sini berkaitan dengan jarak dan perpindahan, kita kenal lagi dua besaran, yaitu yang pertama yang namanya kelajuan ya di sini nih. Kelajuan itu definisinya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jadi kalau kelajuan itu menggunakannya jarak. Jadi jarak per waktu. Sedangkan kecepatan itu menggunakannya perpindahan. Nah, jadi kecepatan
itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, bedanya adalah kalau kelajuan itu tidak punya arah, sedangkan kecepatan itu punya arah ya. Jadi karena di sini yang diperhatikan arahnya ya, dengan memperhatikan arahnya dan sudah jelas juga di sini menggunakannya perpindahan, berarti jawaban untuk soal ini jelas, jawabannya adalah yang kecepatan, yang D ya. Jadi ini soal teori tentang hubungan antara kelajuan, kecepatan, dan arahnya. Kalau kelajuan itu tanpa arah, tidak memperhatikan arahnya. Nama lain dari besaran yang tidak punya arah adalah besaran skalar ya. Jadi skalar itu nggak punya arah. Sedangkan besaran yang memperhatikan arahnya itu namanya besaran vektor. Jadi kelajuan adalah skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Oke ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini soalnya berbahasa Inggris ya. Jadi untuk soal OSN SD itu memang ada beberapa soal yang berkaitan atau menggunakan bahasanya bahasa Inggris. Jadi teman-teman yang sedang belajar, latihan juga untuk mempelajari soal-soal yang berbahasa Inggris supaya banyak kosakata yang bisa dipelajari dan kalau ketemu soal yang sebenarnya tidak bingung ya. Oke, salah satu soalnya ini. A car moving at a distance of 10 kilometers at the first 5 minutes. Artinya apa? Mobil itu bergerak dengan dengan jarak 10 km dalam waktu 5 menit. Oke. Jadi 10 km 5 menit. Kemudian 10 minutes later a distance 45 km. Jadi setelah 10 menit berikutnya itu jaraknya sekarang 45 ya, menempuh jarak 45 km. Kemudian 5 minutes later a car was at distance 15 km. 15 menit lagi jaraknya tambah 15 km. Pertanyaannya adalah average speed of the car it is bla 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 bla. Nah, average speed itu adalah kelajuan rata-rata ya. Jadi average speed ini kelajuan rata-rata. Persamaannya apa? Kalau kita tahu kelajuan rata-rata itu dia punya persamaan jarak, total jarak ya, dibagi dengan total waktu. Jadi dia persamaannya seperti ini, total jarak dibagi dengan total waktu. Nah, jaraknya berapa? Kita total aja tuh. Pertama kan dia 10 km ya, 10 km. Kemudian ditambah dengan 45 km. Kemudian ditambah lagi dengan terakhir 15 km. Waktunya pertama dia 5 menit. Nah, ini 5 menit saya tulis di sini ya, ditambah dengan 10 menit. Kemudian ditambah lagi dengan 15 menit. Nah, 15 menit. Yang atas itu satuannya semuanya kilometer, yang bawah satuannya menit. Nah, sekarang kita lihat nih jawabannya ya. Jawabannya itu tidak dalam menit, tapi dalam kilometer per hour ya, kilometer per jam. Berarti yang menit ini nanti harus kita ubah ke dalam jam. Maka kalau kita kerjakan yang atas jadi berapa tuh? 10 ditambah 45 ditambah 15. Berarti jawabannya adalah 10 tambah 45 itu 55, 70 ya. Jadi ini jawabannya 70 km yang atas. Kemudian yang bawah itu 5 ditambah 10 itu 15 ditambah 15 itu berarti 30 menit. Nah, yang bawah ini jawabannya 30 menit. Tapi kita nggak mau pakai menit, maunya pakai jam. 30 menit itu tentu saja sama dengan setengah jam atau setengah hour ya, half hour. Berarti kelajuan rata-ratanya 70 dibagi setengah. Cara menghitungnya gimana? Dibagi itu sama dengan dikali tapi dibalik ya. 70 dikali 2 per 1. Nah, 70 kali 2 itu 140 dibagi dengan 1 ya sama dengan 140. Satuannya apa? Kilometer per hour. Nah, kita dapat nih jawabannya. Maka kalau kita pilih, pilihannya adalah ada di pilihan yang B. Oke ya, seperti itu. Jadi di sini apa yang kita pelajari? Kita pelajari tentang konsep kelajuan rata-rata. Nah, berkaitan dengan soal sebelumnya tadi, kalau kelajuan rata-rata itu total jarak dibagi total waktu, maka kalau kecepatan rata-rata itu perpindahan dibagi dengan total waktu ya. Kalau di sini ya, kita kenalkan istilahnya, kalau speed itu kelajuan, Kalau kecepatan tadi apa? Kecepatan itu di sini nama lainnya itu adalah mana tadi yang kecepatan? Nah, di sini ya, kecepatan itu adalah velocity. Kalau kelajuan itu adalah speed. Kemudian jarak itu distance ya, Kemudian kalau perpindahan itu displacement. Bahasa Inggrisnya itu seperti ini ya. Displacement. Oke, kita perbaiki dulu. Displacement. Nah, sudah seperti ini. Jadi ini istilahnya, perpindahan itu displacement, jarak itu distance, kelajuan itu speed, kecepatan itu
velocity, dan soal ini yang ditanyakan adalah average speed, yaitu kelajuan rata-rata. Maka kita gunakannya yang jarak seperti itu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Sebuah perahu hendak menyeberangi sungai dengan kecepatan 4 meter per sekon tegak lurus terhadap arus sungai yang memiliki kecepatan 3 meter per sekon. Nah, di sini ada perahu tuh ya. Anggap aja nih perahunya bergerak ke depan ini, ke arah atas itu depan, berarti kemudian sungainya arusnya bergerak ke arah kanan dengan 3 meter per second. Jika waktu tempuh perahu hingga tiba di seberang sungai adalah 12 detik atau 12 sekon, maka jarak yang ditempuh perahu adalah titik-titik. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep yang namanya resultan atau jumlah ya, tapi jumlahnya harus memperhitungkan arah. Nah, sekarang coba kita bayangkan. Perahu ini bergerak ke depan, tetapi di saat yang sama ada arus sungai nih. Arus sungainya bergerak ke kanan, maka tentu saja perahunya itu akan ketarik ke arah samping kanan seperti ini kan. Jadi perahunya geraknya nggak akan lurus, tapi bergerak miring kayak gini. Kenapa miring? Karena dia bergerak ke depan sambil ada arus sungai yang ke arah kanan ya, bisa dipahami ya. Nah, bergeraknya miring kayak gini. Nah, pergerakan miring ini berapa kecepatannya? Nah, kita tinggal resultan yang namanya 4 meter per second ini, kecepatan perahunya dengan kecepatan arusnya. Di sini kita butuh konsep tentang Pitagoras ya. Jadi adik-adik sudah belajar tentunya tentang Pitagoras ya. Jadi kalau kita punya 4 meter ke sana, 4 meter, kemudian 3 meter ke arah sana ya, 3 meter, maka kita bisa mencari yang miring ini kan. Nah, yang miringnya bisa dicari nih. Yang warna merah ini berarti kecepatannya berapa ini? Kita gunakan Pitagoras. Jadi akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat kan. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti akar 9 ditambah dengan 16. Maka jawabannya adalah akar 25. Akar 25 itu sama dengan 5. Oh, berarti si perahu itu nanti geraknya miring dengan kecepatan 5 meter per second. Kecepatan inilah yang akan kita pakai nanti. Nah, untuk tahu berapa jarak yang ditempuh, maka kita harus menghitung ini. Panjangnya ini berapa jaraknya. Ya, kita tinggal gunakan persamaan tadi. Jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, jaraknya kita mau hitung tuh. S sama dengan kecepatannya pakai yang baru, yang 5. Yang setelah kita jumlahkan 3 dan 4 ya. Kemudian dikali waktunya diketahui di soal, yaitu 12 detik atau 12 sekon ya. Maka jarak yang ditempuhnya itu sama dengan 5 kali 12, yaitu 60 meter. Nah, kita dapat nih jaraknya ya, jadi 60 meter. Jadi kalau punya kecepatan yang arahnya seperti ini, tegak lurus ya, ini kita bilang arahnya tegak lurus, maka kita harus mencari kecepatan gabungannya atau nama lainnya itu resultan ya. Gabungan itu resultannya dengan cara di Pitagoras seperti itu ya. Oke, jadi soal ini berkaitan dengan materi gerak, tetapi ada bagian matematikanya sedikit, yaitu Pitagoras di sini ya. Oke ya, jadi seperti itu dulu untuk video kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak. Jadi dari video ini mudah-mudahan teman-teman bisa belajar lagi materi-materi yang belum sempat dipelajari, karena beberapa materi memang kalau di sekolah itu tidak dipelajari, tetapi di OSN itu bisa dikeluarkan. Oke, seperti itu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya.